ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته وقد فاز من اتقى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, ya ma'assalah subuh Masjid Raudhatul Falah yang kami muliakan, as-saimina as-saimat yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini tidak ada yang paling pantas dan patut untuk kita haturkan kecuali ucapan alhamdulillah summa alhamdulillah. Karena sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah karunia yang luar biasa, kekuatan, kesempatan, dan yang termahal adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai saat ini kita terpanggil oleh panggilan Allah menjalankan salah satu kewajiban seorang mukmin, menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, saum kita, qiyamul lail kita, tadarus kita, sedekah kita, i'tikaf kita, bahkan seluruh amaliyah kebaikan kita di bulan yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak lupa kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat-umat beliau yang senantiasa menghidupkan sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari-hari berlalu begitu cepat. Tanpa terasa Ramadan sudah menginjak 24 hari bahkan 25 hari akan. Waktu berputar begitu cepat, seakan baru kemarin kita memasuki Ramadan, tapi kenyataannya bagaikan mimpi sekarang sudah mau habis Ramadan kita lewati. Maka di akhir Ramadan inilah sebagai penentu kita apakah kita akan tampil sebagai pemenang di bulan Ramadan atau sebaliknya kita akan menjadi pecundang di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tidak ada di akhir-akhir Ramadan ini amaliyah yang paling patut kita lakukan kecuali selalu berdoa kepada Allah. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa qiraatana. Sebagaimana yang dilakukan oleh salafus saleh ketika di akhir-akhir Ramadan, mereka selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah puasa kami, terimalah qiyam kami, qiraah Al-Quran kami, sedekah kami, dan seluruh amal ibadah kami. Karena apa? Harapan terbesar mereka adalah diterimanya amaliyah Ramadan. Karena ketika amaliyah kita di bulan Ramadan Allah terima, maka janji-janji Rasulullah, janji Allah melalui lisan Rasulullah, diampuninya dosa kita akan bisa kita gapai. Sebaliknya, ampunan dosa, rahmat, keberkahan, bahkan pembebasan dari api neraka
tidak akan kita dapat ketika puasa kita ditolak oleh Allah. Wal a'yadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka para salafus saleh ketika di akhir-akhir Ramadan ini, yang pertama mereka laksanakan adalah bersedih, menangis. Apa yang mereka tangisi? Mereka khawatir, apakah puasaku diterima oleh Allah? Apakah qiyamul lailku diterima oleh Allah? Tarawihku diterima oleh Allah? Sedekahku diterima oleh Allah? Sedangkan amaliyah itu terkadang dilakukan bukan murni karena Allah, bukan ikhlas karena Allah, bukan karena hati yang lega, terkadang karena keterpaksaan. Maka mereka menangis. Dan yang kedua yang mereka tangisi adalah, apakah Ramadan tahun datang Allah masih memberikan kesempatan pada mereka? Maka sepanjang doa mereka di akhir-akhir Ramadan selalu mohon ampun kepada Allah dan mohon diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah, mari di akhir-akhir Ramadan jangan lupa, mari kita terus berdoa agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka baginda Rasul memberikan kabar gembira kepada kita dengan hadis yang masyhur, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan murni mencari ridha Allah, maka janjinya adalah Allah ampunkan dosa yang telah lalu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang qiyamul lail, salat tarawih, salat tahajud, salat malam di bulan Ramadan dasar keimanan dan mencari ridha Allah, janjinya sama, Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Man qama lailatul qadar, orang yang di malam-malam Lailatul Qadar dia berdiri menghadap Allah, bermunajat, salat, zikir, qiraah Al-Qur'an, imanan wa ihtisaban, dilakukan semua dasar keimanan kepada Allah, mencari ridha Allah dan pahala Allah, sama janjinya, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, semua pahala yang Allah janjikan melalui lisan mulia Rasulullah tergantung pada diterima tidaknya amal ibadah kita di bulan Ramadan. Oleh karena itu, ketika amaliyah kita diterima oleh Allah, puasa kita diterima oleh Allah, qiyamul lail kita diterima oleh Allah, fa insyaallah janji Allah itu akan kita peroleh. Wal a'yadu billah, apabila puasa kita, tadarrus kita, qiyamul lail kita ditolak oleh Allah, naudzubillah, naudzubillah, maka janji-janji itu akan lepas dari diri kita. Kita berlindung kepada Allah, semoga kita digolongkan menjadi hamba Allah yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Al-Basri membagi dua kategori orang-orang yang puasa qiyamul lail di bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang beruntung, rabihun, dia menjalankan ibadah di bulan Ramadan secara totalitas. Salat wajibnya dilakukan dengan total, puasanya dilakukan dengan kualitas, tadarus Al-Qur'annya dilakukan dengan baik dan istiqamah, qiyamul lail tidak pernah ditinggalkan, sedekah tidak mau ketinggalan, kecil besar semua ditunaikan di bulan Ramadan, dan selalu dia jaga hatinya, dia selalu menjaga anggota tubuhnya dari hal-hal yang Allah tidak ridhai. Maka inilah profil-profil hamba Allah yang keluar sebagai pemenang, orang yang beruntung di bulan Ramadan. Semoga kita masuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kata Imam Basri, orang di bulan Ramadan
bukan kemenangan yang dia dapat, bukan keluar sebagai pemenang, justru dia keluar sebagai pecundang. Dia menjadi golongan yang amat merugi. Siapa mereka? Orang yang tidak bisa memaksimalkan bulan yang mulia ini, bulan Ramadan yang mulia ini, bulan yang penuh dengan ampunan Allah, rahmat Allah, kebaikan Allah lipat gandakan. Bayangkan Pak, ibadah kita tidak bisa kita hitung pahalanya. Makanya makna ihtisaban, sebagian ulama mengartikan itu hitung-hitungan pahala. Ramadan ini penuh pahala. Bayangkan jenengan duduk saja diam, dihitung zikir. Zikir di bulan Ramadan 70 kali lipat pahalanya daripada di luar Ramadan. Belum bacaan Al-Qur'annya, satu huruf 10. Di bulan Ramadan Allah lipat gandakan 100. Salat qabliyah subuh yang pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya, Allah lipat gandakan bagaikan salat wajib. Tahu pahala salat wajib? Andai kita tertinggal salat subuh berjamaah bahkan sampai keluar waktunya, kita gantikan 1000 rakaat tidak bisa menyamainya. Salat wajib bagaimana Allah pahala, kasih pahala. Allah lipat gandakan 70 kali. Sedekah begitu juga, istighfar begitu juga, bahkan iktikaf kita begitu juga. Alangkah meruginya orang ketika Allah kasih umur panjang, kesehatan, kekuatan, kesempatan, dia sia-siakan Ramadan yang mulia itu. Jamaah rahimakumullah, Ibnu Qudamah dalam sebuah kitab menceritakan bagaimana sahabat Nabi yang bernama Sa'labah bin Abdurrahman ketika diutus oleh Nabi Muhammad untuk memenuhi hajat baginda Rasul, membeli sesuatu di suatu tempat, berjalan yang namanya Sa'labah tadi. Tanpa disengaja dia melewati lorong dan ada rumah terbuka pintunya, dan pintu itu tertembus dengan kamar mandi. Lihat olehnya seorang wanita ajnabiyah sedang mandi, tanpa disengaja dia lihat aurat wanita ajnabiyah itu. Bagaimana reaksi Sa'labah bin Abdurrahman ketika matanya melihat pandangan yang Allah tidak ridhoi, meskipun tanpa disengaja? Beliau menangis, bergetar tubuhnya. Beliau takut kalau Allah turunkan ayat membahas tentang dirinya, alangkah malunya dia. Maka untuk menebus dosanya, dia berlari keluar Madinah, mencari gunung antara Makkah dan Madinah. Dia naik ke puncak gunung, dia munajat kepada Allah, taubat kepada Allah, arba'ina yauman, 40 hari 40 malam. Bayangkan menyesali dosa yang seperti itu, Pak. Melihat aurat wanita tanpa disengaja, dia taubat 40 hari 40 malam di atas gunung, tidak makan, tidak minum. Makan seadanya, minum nunggu hujan. Embun-embun itu buat minumnya. Bayangkan kalau kita terapkan, kita berkaca pada diri kita, jauh, ba'uda hayhata hayhata. Dosa kalau di mata kita dosa kecil, bahkan mungkin kalau pandangan kita diampuni karena apa, tidak sengaja, di mata sahabat Nabi, murid Nabi yang mulia, menjadi dosa yang amat menyiksa dirinya. Allah berikan wahyu kepada Jibril, beri kabar Muhammad, ada hambanya, umatnya yang menangis di atas gunung 40 hari 40 malam. Dia menyesal atas dosa-dosanya. Maka baginda Rasul memberikan Umar dengan Salman untuk menjemputnya. Dijemputnya Sa'labah. Setelah Rasulullah selesai sholat, ditanya oleh Rasul, kenapa kau pergi dari Madinah 40 hari, padahal engkau adalah khadimku, membantu Rasulullah? Apa kata Sa'labah? Dosaku amat besar baginda Rasul. Aku tidak pantas berdampingan dengan manusia termulia. Aku tidak pantas berjajar dengan sahabatmu yang suci. Apa jawaban Rasulullah? Apakah kau lupa firman Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
dosa sebesar apapun hambanya ketika membaca ayat ini, maka Allah akan ampuni dosa itu. Betul ya Rasul, aku ingat apa yang kau ajarkan tadi, tapi dosaku amat besar. Subhanallah jamaah, bayangkan maksiat seketik kecilnya sampai membuat panik yang namanya Sa'labah. Sampai Sa'labah jatuh sakit karena ketakutan dosa tadi, padahal sudah taubat 40 hari 40 malam. Sampai jatuh sakit, didatangi oleh Rasulullah, di bangku kepalanya ditaruh di paha Rasulullah, dijatuhkan lagi kepalanya. Kata Sa'labah, aku tidak pantas ya Rasul, kepalaku penuh dengan dosa neraka. Alangkah tidak pantasnya berada di kaki engkau. Baginda Rasul bertanya, apa yang kau rasakan wahai sahabatku Sa'labah, dan apa yang kau inginkan? Yang aku rasakan saat ini ya Nabi, sakit dalam sekujur tubuhku, mulai kulit, tulang, sumsum, sakit sekali. Maka orang yang mau ajal biasanya merasakan sakit sekujur tubuh yang tidak bisa diobati. Ini biasanya anaknya diisi-isi baru agak sereda. Itu alamat. Apa yang kau inginkan Sa'labah? Tidak ada lain ya Rasul, aku hanya ingin maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan atas dosaku tadi. Sebelum aku ajalku menjemput, aku suul khotimah, mintakan aku ya Rasul agar aku diampuni oleh Allah. Maka turunnya Jibril memberikan kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Lau ataitani biqurabil ardi dzunuban la ataituhu biqurabil ardi maghfirah. Andai hambaku yang penuh dosa, diibaratkan dosanya memenuhi bumi ini, dia mau datang kepadaku, bertaubat kepadaku, minta ampun padaku, la ataituhu biqurabil ardi maghfiratan, aku akan sambut dia dengan apa? Seluas ampunan, seluas bumi dan langit. Jamaah rahimakumullah, pasti dosa kita jauh daripada Sa'labah. Tidak bisa kita hitung. Sa'labah yang dosanya sekecil itu bertobat sampai segitunya, sedangkan kita dosanya tidak terhitung. Setiap hari, setiap saat. Jangankan dosa kecil, mungkin dulu kita punya masa lalu, masa kelam, kita punya dosa, dan Allah tahu. Tidak ada yang lepas dari pengawasan Allah. Maka tidak ada waktu, bulan yang paling patut, yang paling pantas, yang paling cocok, yang terbaik selain bulan Ramadan ini. Allah obral ampunan. Jangankan dosa sekecil itu, dosa besar pun ketika kita ampunkan, minta ampun sama Allah, taubatan nasuha, Allah akan janjikan ampunan untuk kita. Lah orang lepas Ramadan dosanya masih utuh karena dia tidak maksimal, tidak muliakan Ramadan, tidak ibadah, maka sungguh merugi. Maka Nabi jauh-jauh hari sudah memberikan warning kepada kita, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan tsumman salakha falam yufalla. Sungguh amat merugi hambaku, umatku, ketika dia diberikan kesehatan oleh Allah, umur panjang, masuk Ramadan atasnya, dia tidak maksimalkan waktu itu, dia sia-siakan Ramadan dengan terus bermaksiat, tinggalkan ibadah, tsumman salakha, sampai Ramadan mau habis meninggalkannya, falam yufallah, dosanya masih utuh, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai ba'uda, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita Allah hindarkan dari golongan ini, dijadikan kita sebagai umat Nabi yang beruntung di bulan Ramadan. Puasa kita diterima oleh Allah, tadarus kita diterima oleh Allah, sedekah kita diterima oleh Allah, dan terus berdoa kepada Allah agar kita diberikan istiqomah oleh Allah, dipanjangkan umur lagi, berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Karena tidak ada yang tahu apakah Ramadan kali ini masih akan bertemu kita tahun depan. Andai kita ada Ramadan tahun depan, mesti ada. Masalahnya apakah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi tamu, menjamu Ramadan itu.
Maka mari sisa-sisa Ramadan ini kita maksimalkan. Kita jaga kualitas puasa kita jaga kualitas qiyamul lail kita. Jangan sampai akhir Ramadan justru kita disibukkan dengan urusan duniawi yang remeh-temeh. Kita tidak i'tikaf di masjid malah berpindah di mall. Kita tidak tunaikan zakat mal tambah zakat mall. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangan sampai urusan baju lebaran, pakaian lebaran, menu hidangan lebaran merusak apa yang telah kita tata di awal Ramadan. Akhir Ramadan justru kita menurun. Wal a'yadzubillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana fala tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khanasi bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.